So, gue dapat ratusan juta dari kerjaan sampingan gue, yang orang-orang bilang side hustle, dimana ada juga yang bilang passive income. Sebelum kalian ngatain gue di kolom komentar, apaan sih pamer-pamer keuangan, sok keren lu, gak boleh tuh flexing kekayaan. Ini bukan flexing guys, ini video gue buat fungsinya untuk memberikan kalian edukasi. Paling jelek-jeleknya anggaplah ini entertainment. Gue tergerak untuk berbagi ilmu secara gratis seperti ini setelah melihat reportase ternyata Indonesia, negara tercinta kita ini, peringkat nomor 1 untuk negara yang main judol ataupun gacor. Yap, Rusia aja kalah guys. Jadi itu menginspirasikan gue untuk bikin satu video bener-bener gue breakdown habis-habisan gimana caranya kalian bisa mendapatkan uang yang halal dari kerjaan sampingan lewat passive income. Dan gue udah ngelakuin semua yang bakal gue bahas di video ini. Jadi gue kagak cuma cuap-cuap, gue bener-bener praktisi. Sekali lagi, gue kagak cuma cuap-cuap doang. Beneran udah gue praktisi. Lalu buat kita sefrekuensi dulu, menurut gue namanya uang atau duit itu adalah nilai tambah kalian di masyarakat. Semakin kalian mempunyai nilai tambah ke masyarakat, semakin banyak juga uang yang kalian bisa dapatkan. Begitu kalian mempunyai nilai tambah, untuk mendapatkan uang tersebut menurut gue adalah keterampilan. Dan keterampilan ini menurut gue semua orang bisa akuisisi. Dimana gue bakal melakukan suatu klaim, semua orang yang bisa konsumsi video gue ini mempunyai kesempatan yang sama seperti yang akan gue bagikan di video ini. Kenapa gue berani bilang kayak gitu? Karena gue sendiri pun kagak pinter-pinter amat. Dan gue ngelakuin ini semua tanpa ada modal. Modal dalam konteks uang, jelasnya gue butuh otak dan usahanya gue, dan handphone dan internet. Dan gue juga pengen menggarisbawahi kata passive income. Pendapatan pasif, kayak seakan-akan kita kagak usah ngapa-ngapain, pendapatan itu datang sendirinya. Menurut gue, pendapatan pasif ini adalah awal-awalnya tetap harus aktif. Kalian harus melakukan suatu sistem, sampai akhirnya pendapatan itu secara pasif datang ke kalian. Awal-awalnya itu sangat berat banget yang orang-orang bilang the J-curve. Mungkin kalian kagak melihat hasilnya, tapi akan ada satu titik di mana itu akan eksponensial dan itu baru kalian bisa mendapatkan pendapatan pasif. Dan pas sudah naik pun jelasnya kalian kagak bisa tinggalin gitu aja. Kalian juga harus cek waktu ke waktu untuk tahu duitnya masuk atau kagak masuk. Lalu gue juga pengen double klik kata pendapatan sampingan. Side hustle. Itu kan sampingan ya guys ya. Sampingan sekali lagi. Jadi gue kagak pengen kalian begitu udah terima ilmu ini kalian langsung lompat gitu aja. Pendapatan tetapnya kalian malah tinggalin. Sekali lagi ini adalah sampingan. Dan menurut gue sangat-sangat untuk kalian untuk kagak tergantung ke satu sumber pendapatan toh. Kalian tuh punya banyak sumber pendapatan. Enak kan? Ada yang tetap tapi juga ada sampingan. Dan mungkin di sini ada yang bingung kayak ngapain gue nyusahin diri gue untuk ngelakuin ini semua. Gue mau kasih tahu bukan buat kalian itu membeli barang, bukan buat beli rumah, bukan beli mobil bagus, bukan buat mencari validasi secara eksternal, tapi untuk bisa membeli waktu. Dimana gue pengen kalian itu sefrekuensi sama gue, dimana kalau misalnya kalian punya uang banyak, bukannya membeli barang, tapi bisa membeli waktu. Kalian itu bisa ngelakuin hal yang kalian mau di waktu yang kalian inginkan. Dan dari hal-hal yang gue bakal share ke kalian juga butuh kedewasaan mana yang menurut kalian cocok untuk konteksnya kalian. Karena kalian jangan cuma lihat bahwa wah duitnya gede nih berarti gue hajar nih ratusan juta gue juga pengen gitu loh. Kalian harus kontekskan dulu ke diri kalian. Apakah menurut kalian cocok dengan kondisi kalian sekarang. Dimana gue ada metode yang gue ngomongnya WUN. Waktu, uang, dan nikmat. Pertama waktu. Apa maksudnya waktu? Dimana kalian seberapa mudahnya untuk ngelakuin ini semua. Kalian kan masih punya pekerjaan tetap kan. Jam 9 sampai jam 5. Contoh doang. Habis itu kalian harus ngelakuin ini seberapa lama waktunya. Contoh 2 jam kah, 3 jam kah, 4 jam kah? Kalian harus ngerti nih indikator-indikatornya. Dan terhadap 4 jam tersebut, apakah kalian cukup di rumah aja? Dimana cuma butuh HP dan internet. Atau bahkan malah kalian berasa ini gue butuh keluar-keluar nih bro. Nah kalian harus kontekskan ke dirinya kalian. Terhadap kerjaan sampingan seperti apa yang kalian inginkan di luar jam kerjanya kalian. Uang, jelas ya uang itu cukup signifikan gak untuk kalian itu ngelakuin ini terus-menerus setiap harinya. Karena seperti gue bilang, mayoritas bakal jadi seperti J-curve. Dimana kalau misalnya ngomongin J-curve, akan ada waktu dimana kalian itu tidak menghasilkan. Jadi kalian harus punya goal, kira-kira goalnya berapa nih uangnya nih. Buat kalian berasa bahwa oke, kalau misalnya gue ngerjain ini selama 1 bulan, gue bisa dapat sekian, kayaknya worth it. Nah kalian harus kontekskan ke diri kalian. Worth it gak setiap hari kerja ekstra 2 jam untuk mendapatkan pendapatan sampingan ini. Dan hasilnya itu terjadi di hari ke-31. Terakhir yang menurut gue kalian itu benar-benar harus timbang banget. Yaitu nikmat. Seberapa nikmat kalian kerjain. Seberapa enjoy kalian kerjain ini semua.
Karena menurut gue kalau misalnya kalian kagak enjoy, buat apa kalian ngerjain sesuatu yang kalian kagak enjoy? Karena di jam 9 sampai jam 5 gue asumsi kalian udah kagak enjoy, sekarang di luar jam kerja pun kalian kagak enjoy. Karena kalau misalkan kalian beneran enjoy, mau waktu ataupun uangnya, kalian pasti berasa, enak nih gitu loh. Kayak sekarang kan kalian dapat irisan antara bekerja dan berkarya. So langsung aja, pertama adalah content curator. Dimana pada umumnya orang-orang berasa kita tuh harus create konten kan. Kita harus si original nih. Dimana sekarang banyak tren di 2024. Gue lihat orang-orang tuh jadi content curator. Dimana sebenarnya di tahun 2015-2016 pun juga udah ada namanya content curator. Tapi sekarang di 2024 kayaknya makin banyak nih namanya content curator. Jadi bedanya apa? Content curator sama content creator. Creator berarti kan kayak sekarang kita harus bener-bener udah tahu banget nih semua tuh datang dari kita. Sedangkan curator adalah kalian itu mentargetkan satu vertikal, satu niche, sesuatu yang kalian berasa kalian itu punya rasa pengetahuan yang tinggi. Contoh kalau misalkan kalian itu suka rumah, contoh doang. Habis itu kalian curate aja nih konten-konten terhadap rumah. Jadi kalian bisa langsung upload konten tersebut ke internet tanpa harus create konten. Karena banyak banget karena orang-orang pengen dapat informasi terhadap rumah. Kayak gimana cara membersihkan rumah lebih bagus, rumah seperti apa yang cocok untuk gaji 10 juta. Hal seperti itu kan yang orang bakal berasa daging, insightful. Dimana kalian kagak usah create konten, kalian tinggal curate aja konten apa yang bisa terkontekskan ke orang-orang punya problem. Karena sekali lagi, kita harus solve mereka punya problem untuk orang itu mau masuk, follow, dan konsumsi konten kita. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah, monetisasinya gimana nih bro nih? Kalau misalkan udah dapat followers, dapat konten, dapat views, terus apa? Jadi makin lama menurut gua, orang-orang tuh makin kenal yang namanya digital produk. Buat kalian yang gak tahu digital produk adalah, kalau misalnya digital produk adalah contohnya kayak ebook. Sedangkan physical product adalah contohnya kayak t-shirt. Kalau misalnya kalian jualan physical product, t-shirt tersebut kalian itu harus kirim kan ya. Kalau digital product, ebook, di email. Jadi proses logistiknya physical product bisa amit-amit kenapa-napa. Sedangkan kalau misalkan ebook ya dikirim via digital. Dimana ya email kan. So itu adalah kesempatan yang menurut gue cocok buat kalian yang pengen mencari kerjaan sampingan. Dimana kalian curate konten, udah dapat nih follower sama kontennya, akunnya segala macam udah dapat, udah jadi. Kalian jualan ebook. Dan yang gue butuh double klik adalah rasa keinginan kalian ada di mana. Contoh jangan gara-gara gue ngomong rumah kalian berasa oh ya udah bro gue bakal bikin akun Instagram ngomongin rumah gitu. Enggak juga. Kalian harus mikir kalian tuh sukanya di mana. Dimana contoh kalau misalnya kalian itu orangnya tuh produktif banget pakainya Notion. Ya, terus kalian akhirnya bahas Notion dan abis itu kalian jualan kalian punya Notion template. Atau mungkin kalian di sini mungkin orang pekerja kantoran yang jago banget administrasinya pakai Excel. Kalian ngomongin Excel terus kalian abis itu jualan kalian punya Excel template. Nah, content creator ini menurut gue masih hijau banget dan kesempatan itu sangat luar biasa buat kalian yang pengen kerjaan itu di tahun ini juga. Lanjut adalah digital product dropshipper. Mungkin kalian pas dengar di poin 1 gue berasa bahwa bro gue gak paham nih bro gimana caranya gue itu bisa bikin digital product di gue punya vertikal yang gue inginkan. Contoh doang kalau misalnya kalian itu adalah penulis. Kalian berasa kalian itu jago nulis. Tapi kalian bingung nih, apa nih digital produknya? Gue masa ajaran orang cara menulis, kalian masih bingung banget gitu. Cara yang paling gampang adalah jadi dropshipper. Jadi gue pakai website namanya lnk.id, di mana di lnk.id itu bisa ada namanya affiliate. Di affiliate tersebut kalian bisa langsung add aja ke linkitnya kalian dan setiap kali orang beli dari link tersebut kalian itu dapat komisi. Jadi contohnya gue adalah kalian itu penulis dan kalian sebagai penulis bingung mau jualan apa, kalian bisa jualan gue punya produk. Contoh gue punya produk edit, produk ebook, produk kelas. Nah kalau misalnya kalian jualan produk-produk gue, kalian tuh dapat cuan. Jadi buat kalian yang berasa kayak PR banget bro, gue bingung nih kayak buat digital produk seperti apa. Walaupun sekarang ada ChatGPT juga, dimana gue juga pernah bahas gimana cara kalian bisa ngobrol sama ChatGPT segala macam. Kalian bisa cek videonya. Tapi buat kalian yang masih berasa PR banget kayak gue pengen simpel aja bro. Pokoknya gue tahu ada temen gue yang pengen ikut kelas konten. Ya udah buat dibandingin kalian mikirin produk kelas kontennya seperti apa, langsung pakai link kita aja. Abis itu ya langsung add ke linkitnya kalian, terus jualan link tersebut. Dimana kalau misalkan teman kalian beli, kalian dapat komisi. So caranya gampang banget. Pertama kalian harus masuk ke website-nya langsung, namanya lnk.id. Begitu kalian login, kalian akan masuk ke kalian punya dashboard. Nah di sini kalau misalkan kalian berasa kalian tuh udah tahu kalian mau jualan apa, kalian klik aja digital product ataupun blog konten. Nah di digital product ini kalian bisa jualan, kalian punya link apapun itu, mau upload langsung, kalian punya PDF, ebook, atau kalian mau jualan kalian punya G Drive, foto-foto pun juga bisa dari sini. Ataupun kalian bisa langsung bikin blog konten di linkitnya kalian, dimana kalau misalkan orang pengen dapat kalian punya konten eksklusif juga harus bayar dahulu. Dan serunya di blog settings ini kalian bisa taruh namanya payment type, tipe paymentnya, dimana apakah ini one time orang bisa akses sekali abis itu bisa selamanya, atau bisa subscription,
dimana orang tuh harus bayar setiap bulannya. Jadi kalian itu lumayan lah, setiap bulan ada aja terus duit yang masuk ke kalian. Kalau misalnya orang berhenti bayar gimana? Ya mereka kagak dapat. Habis itu juga ada course video, dimana kalian itu bisa jualan kalian punya video eksklusif. Langsung di breakdown aja dan orang tuh harus memakai Linkit untuk bisa mengaksesnya. Kalau misalnya kalian jualan, kalian punya Google Drive segala macam kan orang bisa langsung download kan nih. Kalau misalnya di Linkit kagak bisa. Terus buat kalian yang pusing banget kayak gue harus kayak gimana nih bro, gue kagak ngerti gimana cara buat ebook lah, gue punya konten eksklusif, gue punya e-course. Simple banget. Kalau misalnya kalian udah bikin konten tapi kalian kagak tahu mau kerjain apa, masuk aja ke sini di mana namanya affiliate products. Nah, di sini tuh udah banyak banget barang-barang yang kalian bisa langsung jualan karena kalian itu digital dropshipper. Contoh kalau misalnya kalian mau jual kelas pembuatan website, ini bisa langsung ada nih di sini. Contoh kalau misalnya kalian mau jualan gimana caranya bisa bikin bisnis yang bagus, ini juga ada nih namanya Makna Bisnis. Contoh kalau misalnya kalian di sini mau jualan kalian punya presets gimana bikin foto lebih bagus. Nah, di sini banyak banget nih orang-orang yang jual mereka punya presets, di mana kalau misalnya orang beli dari linknya kalian gitu add aja. Contoh nih gue add si Doni Setiawan ya. Sekarang di Linkit/AgusLeo-nya gue akan ada presets dan latsnya si Doni Setiawan. Nah, begitu orang beli dari sini, gue akan mendapatkan komisi. Lanjut, yang cocok menurut gue di luar jam kerja adalah video editor ataupun graphic designer. Semua orang itu berlomba-lomba untuk bikin konten kan. Dimana format yang orang-orang paling suka biasanya adalah kalau nggak image ataupun video. Jadi contoh kalau misalnya kalian mau jadi graphic designer tapi kalian bingung mulainya dari mana. Pertama kalian harus tahu dulu dong si calon pelanggannya kalian tuh maunya seperti apa. Nah, kalian bisa masuk ke canva.com, cek aja dari keywordsnya. Contoh modern minimalis, keluarnya seperti apa. Nah, kalian bisa mulai dari sana gitu. Langsung kalian dicap graphic designer, dimana itu semua template doang. Sama halnya kalau misalnya kalian mulai mau jadi video editor. Banyak banget kan orang-orang pengen mencari video edit yang keren gitu. Nah, kalian itu juga bisa langsung pakai template-nya CapCut. Dimana kalian tulis saja apapun yang trending, bisa keluar apapun trending, dan kalian bisa kasih tahu bahwa gue sekarang bisa bikin video trending nih. Apapun yang trending, gue bisa. Padahal itu semua template. Jadi hal seperti ini jelasnya bisa lebih dalam lagi kalau misalnya kalian ngerti namanya Adobe Photoshop ataupun Adobe Premiere Pro dan After Effects. Tapi buat kalian yang tanda kutip pemula, menurut gue kalian bisa mulai dengan CapCut dan Canva aja. Karena gue yakin kan ke kalian semakin lama semakin banyak orang pengen mempunyai eksistensi digital. Dan alat-alat ini ngebantu mereka untuk bisa mempunyai eksistensi digital. Kagak percaya sama gue, bahkan sekarang ada yang namanya thumbnail designer. Seriusan guys, gue udah banyak banget orang-orang nawarin gue. Mereka punya service di mana mereka itu mau menjadi gue punya thumbnail designer. Dan di poin ini agak beda dengan poin-poin sebelumnya. Dimana poin sebelumnya kan gue bisa bilang itu kan J-curve ya. Dimana kalau misalkan di poin ini kan service jatuhnya, bukan produk. Kalau misalkan service, ya kalian tuh langsung cuan di hari pertama gitu. Karena begitu kalian dapat ya kalian nggak mungkin rugi, kalian langsung cuan. Dan ngomongin service dan dunia digital yang makin lama makin banyak orang yang mau ikutan, website designer. Gue tahu mungkin terkesan kayak seakan-akan website itu udah sesuatu yang kuno banget, tapi gue orang yang percaya bahwa namanya platform kayak namanya YouTube lah, TikTok lah segala macam, menurut gue bisa aja come and go. Tapi kalau misalkan website, personal domain, menurut gue forever kan. Kayak gue berasa semua orang pasti pengen punya website seumur hidupnya dia. Sampai akhirnya ada layer di atas internet lah. Tapi kalau misalnya per hari ini internet ya semua orang pasti butuh nih nama website. Dan kalau misalnya benar gue punya hipotesa di mana orang-orang makin ramai banget yang pengen masuk ke dunia digital dan mereka akhirnya butuh website, dan kalian bisa memenuhi kebutuhan mereka, yaitu website designer. Mulai dari mana? Sekali lagi bisa mulai dengan Canva juga. Di mana Canva banyak banget template-template untuk kalian bisa kasih mockup website yang bentuknya seperti apa. Ngomongin website designer, kalau misalkan kalian itu bener-bener butuh website yang penting ada aja, di Linkit kalian juga bisa. Jadi kalian masuk aja ke settings, ada namanya set settings. Nah di sini kalian bisa langsung dapat custom domainnya. Contoh nih gue udah langsung ke link sama namanya agusleo.com. Jadi orang kalau misalnya masuk ke agusleo.com itu masuk ke gue punya Linkit. So buat kalian yang tanda kutip pengen cepet aja mau kasih tahu ke klien kalian bahwa kalian bisa bikin website, technically kalian bisa bikin website pakai Linkit juga. Dan websitenya bukan cuma statik doang, bahkan bisa jualan juga. Jadi buat kalian yang masih awam banget terhadap website designer, kalian boleh cek alianka.id. Coba aja jualan website dari sana. Lanjut, yang mungkin nggak banyak orang tahu adalah ghost producer. Dimana produser yang kagak kelihatan. Seperti gue bilang, banyak banget orang-orang pengen berlomba-lomba untuk masuk ke dunia digital ini. Tapi orang-orang berasa, gue gak punya tim, gue mau gimana nih bro? Gue udah tahu apa yang gue pengen ngomongin, udah punya domain expertise-nya, gue punya pengetahuan terhadap pengerjaan gue dalam nih, tapi gue bingung mau mulainya gimana. Nah di sana, kalian bisa jadi ghost produsernya. Karena kalian tahu nih, know-how dari A sampai Z di dunia digital.
oh lu harus bikin lu punya profile picture seperti ini, bionya seperti ini, lu harus punya website seperti ini, habis itu bikin kontennya seperti ini, dan habis itu kita monetisasi seperti ini. Nah hal-hal seperti ini orang kan mayoritas buta ya, sedangkan lu punya kemampuan itu dari A sampai Z 360 digital marketing ini, lu paham. Nah orang-orang yang nggak paham ini butuh dong produsernya, ghost producer. Contohnya adalah gue punya peserta di ruang kreatif yang namanya Joel Varanov. Dia itu sekarang jadi ghost producernya orang-orang. Contoh ada orang punya keterampilan Excel, tapi dia kagak tahu nih mulainya gimana. Kayak gue gak ngerti bikin konten, gue kagak tahu gimana caranya gue tulis bio, gimana cara jualan, gue gak paham. Tapi gue tahu gimana cara ngajarin Excel. Nah dari sana si Bila sebagai ghost producer tinggal nyaplok dia aja, plug and play, abis itu jadi. Dan hasilnya luar biasa guys. 1 bulan aja 200.000 followers, 1 bulan pertama langsung dapat 10 juta rupiah. So ghost producer ini menurut gue ada terminologi yang sangat cocok buat kalian yang udah ngerti A sampai Z. Tinggal kalian cari aja nih orang-orang yang pengen mencari eksistensi digitalnya. Tapi kalian harus tahu dulu ya, orang tersebut itu harus benar-benar mempunyai deep knowledge terhadap mereka punya domain expertise. Mereka tuh benar-benar dalam banget pengetahuannya terhadap apa yang mereka ngomongin. Karena kalau misalnya pengetahuan cetek ya kagak bisa di plug and play lah. Karena ya orang yang tersebut kagak sellable. Tapi kalau misalkan orang tersebut kalian udah tahu kompeten, ya pasti bisa jadi sesuatu seperti yang Bila lakukan ke temannya dia. Terakhir adalah thought leader, di mana kalian create konten untuk kalian itu seakan-akan mempunyai otoritas terhadap apa yang kalian ngomongin. Contoh paling mudahnya adalah kalian itu menjadi penulis. Kalau misalkan kalian menulis sesuatu terhadap kalian punya domain, orang bakal berasa, orang ini selalu ngomongin terhadap domain masak. Harus ya orang ini mempunyai kompetensi terhadap masak, karena ngomongin masak terus kan. Nah di sini menurut gue sangat menarik buat kalian itu bener-bener coba double klik di tahun ini. Kenapa? Karena gue rasa semua orang ke depannya itu bakal berlomba-lomba untuk bikin mereka punya personal brand. Dan oleh karena itu kalau misalnya kalian pengen mendapatkan passive income sampingan, ya ini adalah salah satu hal yang paling mudah untuk kalian lakukan. Yaitu adalah create content. Dimana kalian itu bikin konten yang sesuai dengan kalian punya domain expertise. Kagak mungkin langsung kelihatan hasilnya, tapi begitu kalian sudah mempunyai suatu branding, kalian itu ada thought leader, kalian itu ada suatu orang yang mempunyai kompetensi di niche yang kalian coba tekunin, itu akan membuat kalian tuh seakan-akan jadi kalian tuh magnet. Contoh kalau misalkan kalian itu pemasak handal, selalu nulis setiap hari, ada blog, ada konten, kayak kalian tuh selalu masak. Orang bakal langsung mempunyai impresi bahwa kalian tuh chef yang handal, atau at least kalian tuh chef. Nah dari sana akhirnya kalian menjadi magnet buat orang-orang yang nanti kedepannya itu pengen bikin restoran lah, pengen bikin private dinner lah. Si Agus aja lah, karena gue lihat konten-kontennya itu selalu masak, berarti si Agus ngerti dong gimana cara masak. So itu menurut gue sangat penting banget buat kalian itu bikin kalian itu seakan-akan kalian itu thought leader di kalian punya niche. Buat kalian yang nonton sampai sini menurut gue luar biasa banget, gue pengen thank you juga. Tapi buat kalian yang berasa kayak, bro gue masih abstrak banget, apa nih harus gue lakuin, step satunya apa nih? Kalian bisa cek gue punya ruang kreatif, dimana itu ada 12 modul interaktif yang gue udah bawakan, dan udah banyak banget orang-orang pesertanya, dan udah banyak banget juga yang udah berpenghasilan. Kalau misalnya kalian beneran mau serius di industri kreatif, menurut gue salah satu step pertamanya adalah masuk ke ruang kreatif. Tapi kalau misalnya kalian berasa kalian udah dapat nih, kayak kalian harus lakuin apa segala macam, ya langsung aja ngambil apapun yang kalian dapat dari video ini, langsung kalian kerjain. So sekali lagi ini adalah metode-metode yang gue lakukan untuk gue bisa mendapatkan side hustle, passive income, kerjaan pendapatan pasif. Dan gue klaim sekali lagi, as long kalian mempunyai HP dan internet, dunia digital ini sangat luas. Makin lama makin banyak orang yang bakal masuk ke dunia digital ini. Dan ini adalah kesempatan kalian. Next video apa yang menurut kalian cocok untuk gue bawakan? Apakah kalian pengen tahu lebih detail lagi? Kayak bro, jangan cuma di dunia digital bro, gue pengen tahu high income skills, kayak keterampilan yang punya pendapatan tinggi tapi nggak di dunia digital. Apakah kalian tertarik untuk gue ngomongin itu? Coba komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.